محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khusus malam ini saya tidak akan melanjutkan pengajian kita yang biasanya, yaitu kitab Mukhtasar Jami' Shaghir. Tapi saya akan membacakan kepada antum semuanya satu kitab yang barusan saya tulis, yang saya kasih judul Al-Arba'un fil Umrah Al-Mutaqabbalah. 40 hadis tentang umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah haji yang mabrur dan umrah yang mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Buku ini barusan saya tulis, tetapi sebagai cetakan yang kedua. Berarti ada cetakan yang pertama. Tapi cetakan yang pertama isinya lebih ringkas daripada kitab ini. Ini lebih banyak kandungannya. Buku ini dimulai dengan dua perkataan para ulama. Pertama perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan al-ilmu syajarah. Ilmu seperti pohon. Wal amalu thamarah. Amal seperti buahnya. Walaysa yu'addu aliman, tidak terhitung sebagai orang yang alim man lam yakun bi ilmihi amilan, yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini seperti peringatan bagi penulis maupun pembaca bahwa marilah kita mempelajari ilmu ini dengan niatan untuk diamalkan, karena tanpa diamalkan tidak ada nilainya. Kemudian perkataan kedua dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini seorang ulama sufi, tapi sufi yang masih benar, sufi zaman dulu, ya, bukan sufi sekarang yang banyak sekali kebid'ahannya. Nah, dia mengatakan al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu semuanya itu hitungannya dunia. Wal akhiratu minhu al-amalu bi. Adapun yang dianggap sebagai akhirat itu adalah penerapan ilmu tadi. Jadi kita nambah ilmu meskipun itu hadis Nabi atau itu tafsir, kalau hanya dimasukkan dalam otak, ini hanya tambah dunia saja. Kalau kita ingin ada pahalanya di akhirat, tidak hanya diketahui dalam otak, tapi juga diamalkan. Tanpa diamalkan, tidak ada nilainya. Demikian kata beliau, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Kemudian buku ini dimulai dengan hukum umrah. Apa hukum umrah? Nabi SAW ditanya, awajibatun hiya, apakah umrah itu wajib? Maka beliau dengan tegas mengatakan, la, tidak wajib. Wa an ta'tamiru huwa afdal. Kalau kalian umrah, maka itu lebih utama. Sayangnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan, tetapi sebagian ulama mendhaifkan. Sehingga hadis ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa umrah tidak wajib. Karena itu ringkasnya, hukum umrah diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib berdasarkan hadis ini karena Nabi mengatakan la, tidak wajib. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa umrah itu wajib karena dalam hadis Jabir dikatakan al-hajju wal umratu fardhatani. Haji dan umrah itu dua amalan fardu. Tapi sayangnya hadis ini pun juga apa? Jadi ringkasnya, dalil yang mengatakan umrah wajib adalah dhaif. Dalil yang mengatakan umrah tidak wajib juga tidak sahih atau diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Saya cenderung umrah wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini perintah, atimmu, sempurnakan. Nah, berarti wajib hukumnya. Meskipun dalil ini juga bisa saja dijawab dengan jawaban yang lain. Kemudian pembahasan berikutnya, bolehkah umrah sebelum haji? Boleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu arba'a umarin, melakukan 4 umrah, semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilakukan pada saat haji. 4 umrah, semuanya Dzulqa'dah. Satu yang bersama haji, ini yang di selain bulan Dzulqa'dah. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 kali umrah ini sebelum melakukan apa? Haji. Dari mana tahunya? Karena haji Rasul dilakukan pada tahun 10 Hijriyah. Rasul wafatnya tahun 11 Hijriyah. Nah, berarti pasti umrahnya adalah sebelum itu. Yaitu pada umrah Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriyah. Kemudian umrah tahun berikutnya itu berarti tahun 7 Hijriyah. Kemudian umrah Ji'ranah. Nah, kemudian baru umrah pada saat haji. Maka bagi panjenengan yang belum haji, karena haji di Indonesia ini antrinya lama, maka panjenengan umrah dulu nggak ada masalah. Saya pernah mengecek kalau mau haji sekarang gimana, ya. Maka kata beliau, petugas haji itu, ya daftar saja, nanti nunggu 30 tahun lagi. Jadi kalau sekarang usia 40, nanti hajinya usia 80. Panjenengan usia 40 berarti apa? 70. Usia 50 berarti 80. Sudah sangat tua sekali. Apa fadilah umrah? Rasulullah mengatakan al-umrah ilal umrah kaffarah. Umrah sampai umrah berikutnya merupakan penghapus dosa antara keduanya. Ini sekaligus menghasung kita untuk melakukan umrah berkali-kali. Dulu sudah umrah tahun 2010. Nah, sekarang tahun 2022, umrah lagi. Berarti dosa selama 12 tahun ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 tahun, Pak. 2010 sampai 2022. Sehingga mengulang-ulang umrah nggak ada masalah. Yang penting niatannya bagus, bukan untuk kebanggaan, tapi niatannya semata-mata untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan. Kemudian fadilah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, umratun fi Ramadan, lakukan umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah, sebanding dengan ibadah haji. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya umrah di bulan Ramadan, karena Ramadan itu waktunya utama, maka fadilah umrah pun menjadi lebih utama, yaitu sebanding dengan ibadah haji. Bagi orang-orang yang berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah, maka hadis ini sekaligus menunjukkan amalan sunnah di bulan Ramadan derajatnya seperti amalan wajib. Karena umrah adalah sunnah, tapi sebanding dengan ibadah haji yang wajib. Kemudian umrah itu intinya, 1, panjenengan melakukan ihram. 2, sampai di Makkah panjenengan melakukan tawaf. 3, setelah tawaf selesai, panjenengan melakukan sa'i. 4, setelah sa'i selesai ditutup dengan tahallul. Jadi simpel tidak ya? Umrah itu simpel. Ya. Cuma melakukan 4 hal. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Maka kita mulai dari ihram. Ya. Al-ghuslu qabla al-ihram. Disunahkan mandi sebelum ihram. Karena Rasulullah itu tajarrada. Tajarrada itu melepas baju, ya, telanjang. Maksudnya telanjang untuk mandi. Waqtasala, dan beliau mandi. Nah, di sini mandinya tidak harus di miqat. Kalau saya dulu ketika umrah oleh pembimbing saya dikatakan, ya, oleh paman saya yang menyertai saya dikatakan, kamu mandinya di anu saja, di hotel. Kenapa? Karena nanti kalau di miqat baru mandi, antri nanti. Nah, maka daripada antri, kita mending mandi di hotel, pakai baju ihram dari hotel. Nah, nanti sampai di tempat miqat sudah langsung bisa sholat sunnah. Maka inilah kita mulai ya, yaitu mandi sebelum ihram. Kemudian pakaian ihram, apa yang kita pakai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengatakan la yalbasul qamis,
Tidak boleh pakai baju yang sudah berbentuk seperti baju kita ini. Tidak boleh pakai sorban, berarti penutup kepala semuanya juga nggak boleh. Tidak boleh pakai celana karena ini juga sudah berbentuk. Tidak boleh pakai burnus. Burnus itu gamis yang ada tutup kepalanya. Berarti semua tutup kepala nggak boleh. Kemudian tidak boleh memakai baju yang terkena minyak wangi wars atau za'faran atau wangi minyak wangi apapun. Kemudian kalau tidak punya dua sandal, maka boleh pakai dua sepatu, tapi sepatunya dipotong sehingga tampaklah kedua mata kaki. Jadi orang ihram hendaknya pakai apa? Sandal. Sepatu boleh, tapi sepatunya dipotong. Itu pun kalau tidak punya sandal. Kalau punya sandal wajib pakai sandal. Nggak pakai sandal, boleh pakai sepatu karena tidak ada sandal tadi, tapi dipotong sampai mata kakinya terlihat. Berarti sepatunya sudah tidak sepatu lagi ya, sepatu tapi mirip sandal. Kemudian ihramnya dari miqat. Miqatnya apa saja? Kalau kita melewati Madinah, berarti miqat kita adalah Dzul Hulaifah. Kalau kita dari Syam, maka miqat kita adalah Juhfah. Tapi Juhfah ini sudah mati, kota mati, sehingga orang-orang miqatnya pindah ke Rabiq. Rabiq ini tempat di dekat Juhfah. Kalau kita orang Najd, maka kita miqatnya dari Qarnul Manazil. Kalau kita ya Yaman, maka kita miqatnya dari Yalamlam. Nah, dulu saya dari Indonesia mampirnya ke Madinah. Berarti otomatis miqatnya apa? Ikut Dzul Hulaifah. Maka dari Madinah menuju ke Dzul Hulaifah dengan rombongan bis. Sampai di situ turun untuk orang-orang mandi ya. Tapi karena kita sudah mandi, kita langsung masuk ke masjid untuk sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana kalau ihramnya sebelum miqat? Jadi miqatnya di sini sebelum masuk miqat kita sudah ihram. Gimana nih? Boleh, sah. Hanya saja diperselisihkan, lebih utama mana? Ihramnya nunggu sampai masuk miqat ataukah sebelum masuk miqat sudah ihram? Sebagian ulama berpendapat lebih utama sebelum masuk miqat. Kenapa? Berarti ihram kita lebih panjang. Maka panjenengan boleh dari Jakarta sudah ihram dulu. Dari Waru kan transit di Jakarta. Kemudian dari Jakarta mulai perjalanan ke Madinah. Nah, dari Jakarta sudah langsung ihram, pakai baju ihram. Boleh, sah, sah. Tapi pendapat yang kedua lebih bagus, yaitu bahwa ihram lebih utama mulainya dari miqat. Kenapa? Karena praktik Rasulullah seperti itu. Rasulullah dari Madinah. Apakah beliau sudah ihram? Nah, dari Madinah beliau menuju ke apa? Miqat. Sampai di miqat baru kemudian ihram. Berarti lebih utama ihramnya dari miqat. Adapun mereka yang mengatakan lebih bagus ihramnya sebelum miqat, yaitu sabda Nabi, "Inna min tamamil haji", termasuk kesempurnaan haji adalah antuhrima min duwairati ahlik. Kamu sudah ihram dari rumah kamu sendiri. Dari Indonesia sudah ihram. Tapi ini hadisnya dhaif karena ini ada rawi bernama Jabir, derajatnya dhaif. Kemudian setelah kita memakai baju ihram, kita naik kendaraan. Nah, maka di atas kendaraan itu mengucapkan ihlal, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Ibnu Umar, Rasulullah tidak memulai ihlal hatta tanba'itsa bihi rahilatu. Sampai ontanya bangkit memikul beliau. Onta diderungkan, Nabi naik. Nah, setelah naik, duduk, baru labbaik Allahumma umratan. Maka prakteknya kalau kita melakukan umrah ya, setelah sholat umrah, sholat ihram di Dzul Hulaifah, kemudian kita menuju ke bis, itu belum memulai ihlal. Masih diem. Begitu kita sudah naik bis, kemudian pantat sudah duduk di kursi bis, nah saat itulah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Habis itu mulai talbiyah terus menerus. Kemudian waktu talbiyahnya sampai kapan? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa yumsikut talbiyah, menahan dari talbiyah fil umrah, untuk ibadah umrah, idza stalamal hajar,
ketika sudah menyentuh Hajar Aswad. Jadi dari Madinah, dari Dzulhulaifah, kita mulai membaca talbiyah terus selama perjalanan terus melihat Mekah masih terus apa? Talbiyah. Sebagian orang begitu melihat Mekah, talbiyah berhenti. Nah, ini nggak benar. Ya. Benarnya melihat Mekah tetap talbiyah terus. Melihat Ka'bah masih tetap talbiyah terus. Tapi begitu menyentuh Hajar Aswad, barulah itu berhenti dari talbiyah. Dan itu adalah pendapatnya aksar, kebanyakan dari para ulama. Adapun pendapat ba'dun, sebagian ulama, kalau sudah sampai ke rumah-rumah Mekah, maka berhenti dari talbiyah. Tetapi pendapat ini kurang kuat karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok ketika menyentuh Hajar Aswad kok diam dari talbiyah? Karena disunahkan ketika menyentuh Hajar Aswad sambil mengucapkan apa? Sambil mengucapkan Bismillah. Kemudian kalau kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, maka kita membaca apa? Takbir. Berisyarat kepada Hajar Aswad sambil mengucapkan apa? Takbir. Nah, maka karena sudah ada wirid yang lain sehingga talbiyahnya tentu saja berhenti. Nah, sekarang talbiyah itu yang sesuai dengan talbiyahnya Rasul kayak apa? Yang sesuai talbiyahnya Rasul adalah yang terkenal itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Tidak harus diragukan nih, terserah pokoknya ini dibaca. Tapi ternyata talbiyah seperti ini menurut para sahabat bukan sesuatu yang baku. Karena bukan sesuatu yang baku, boleh kita tambah-tambah. Dalilnya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia malah nambahi sendiri. Labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik. Labbaika wal raghba'u ilaika wal amal. Labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaika labbaik wal raghba'u ilaika wal amal. Nah, ditambahi 3 kalimat. Nah, maka ini boleh ya. Sehingga kalau kita tambahi tahlil misalnya, jadi labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kemudian kita tambah la ilaha illallah. Enggak ada masalah. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang baku menurut para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka menambah-nambah. Apa sih fadilahnya talbiyah? Nah, Rasulullah mengatakan, "Ma min muslim, tidak ada seorang pun muslim yang membaca talbiyah kecuali semua yang ada di kanan dan kiri berupa batu atau pohon atau apapun ya bangunan-bangunan, maka semuanya ikut talbiyah sampai sampai terputusnya bumi dari arah sana dan dari arah sana. Artinya sampai sejauh-jauhnya dari sana sampai dari sana. Kata-kata ini hatta tanqati al-ardu, sampai terputusnya bumi. Ini bisa saja dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bumi itu datar, tidak bulat. Karena kalau bumi bulat kan nggak ada terputusnya, Pak. Samping kanan muter terus sampai ketemu lagi. Samping kiri muter terus sampai ketemu lagi. Tapi kalau hatta tangkap ya sampai terputusnya, berarti ada mentoknya. Berarti bumi itu kayak roti tawar gitu. Sehingga ada pinggirnya, ada mentoknya. Bisa saja dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bumi datar. Tapi menurut saya tidak. Kenapa? Karena tangkoti al-arud itu bisa jadi, yaitu maksudnya adalah al-arud itu tanah. Tanah nanti ketemu dengan air. Nah, kalau sudah ketemu dengan air sudah berhenti apa? Talbiyah. Tapi selama ada pohon, ada batu, ada tanah, ada kerikil, nah, semua itu apa? Membaca talbiyah, ikut-ikutan talbiyah bersama kita. Jadi orang kalau baca talbiyah maka semua benda-benda di samping dia ikut-ikutan talbiyah. Hanya kita tidak mendengarnya. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian raf'us shaut. Talbiyah hendaklah dikeraskan suaranya. Lir-rijal, untuk laki-laki. Untuk perempuan jangan. Karena perempuan tidak boleh mengeras-ngeraskan suara.
Rasulullah ditanya tentang haji paling afdal, beliau mengatakan al-ajju, mengeraskan talbiyah, wasajju, dan menyembelih binatang hadiyu. Nah, ini mestinya penjelasannya salah. Ini eh, mestinya di bawahnya sini. Nah, namanya manusia ya, pasti ada kesalahan tulis. Baik. Kemudian selama ihram ada manhiyat, ada larangan-larangan. Salah satunya adalah orang ihram la yankih, tidak boleh menikah, wala yakhtub, tidak boleh melamar. Juga tidak boleh menikahkan orang. Juga tidak boleh melamarkan orang. Jadi empat. Menikah, menikahkan, melamar, bukan melamarkan, dilamarkan. Kalau melamar itu kan bisa melamar untuk diri sendiri, bisa melamar untuk orang lain, sama aja. Dilamarkan, ya udah saya nggak usah melamar, tapi kamu melamarkan untuk saya, sama saja nggak boleh. Empat ini nggak boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat orang ihram boleh menikah. Kenapa? Rasulullah menikahi Maimunah pada saat ihram. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Nah, mayoritas ulama berpendapat Ibnu Abbas di situ salah. Karena Maimunah sendiri pelaku pernikahan mengatakan, saya dinikahi Nabi, Nabi kondisinya tidak ihram. Jadi kasusnya itu Nabi nikah sebelum ihram. Setelah nikah Nabi ihram. Nah, pas Nabi ihram itu berita pernikahan viral. Pas viral itu Ibnu Abbas mendengar. Maka Ibnu Abbas mengira, oh Nabi nikah pada saat ihram, padahal salah. Maka ringkasnya orang ihram tidak boleh menikah. Kemudian fadilah tawaf. Karena ihram sudah selesai, nah, kita kemudian masuk ke Masjidil Haram, tawaf. Apa fadilahnya tawaf? Rasulullah mengatakan siapa yang tawaf satu kali putaran, usbu'an. Mohon maaf, usbu itu bukan satu kali putaran, tapi satu kali tawafan. Maka dia itu seperti itqi raqabah, memerdekakan budak. Pahalanya itu apa? Seperti memerdekakan budak. Kemudian dia tidak menaruh tangan, menaruh kaki dan tidak mengangkat kaki kecuali Allah gugurkan dosanya dan Allah catat pahalanya. Jadi satu kaki dilangkahkan, satu kaki dinaikkan. Maka sudah langsung dapat dua. Yaitu dosanya digugurkan, pahala dapat. Sehingga tinggal dihitung saja putarannya berapa kali. Semakin banyak putarannya, semakin jauh putarannya, semakin besar pahalanya. Maka kalau pengen tawaf yang besar pahalanya, itu di lantai atas. Nah, di lantai atas kan panjang sekali itu. Itu bisa 1 jam mungkin, tujuh putaran. Nah, maka bisa lelah dan pahalanya semakin banyak. Tapi semakin mepet dengan Ka'bah, maka semakin kecil putarannya sehingga semakin sedikit langkahnya. Ya kalau panjenengan ke sana dicoba aja semua. Oke. Tawaf yang dekat Ka'bah dilakukan, kemudian naik tempat yang paling atas, tawaf juga dilakukan. Kalau bisa semua lantai, kalau ada 5 lantai, nah berarti lantai 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita meninggalkan bekas pada 5 lantai tadi, semuanya bekas tawaf kita. Insya Allah ini apa? Sesuatu yang baik, bekas yang baik. Kemudian tawaf itu dimulai dengan takbil, mencium Hajar Aswad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Hajar Aswad lalu menyentuh. Kemudian beliau berjalan. Kemudian beliau romal itu lari-lari kecil selama 3 kali putaran. Kemudian berjalan biasanya 4 kali putaran. Ini romal ini, yaitu lari-lari kecil 3 kali putaran pertama, itu hanya dilakukan oleh para laki-laki, perempuan tidak. Kemudian romal ini hanya dilakukan pada tawaf namanya tawaf kudum. Tawaf pertama kita masuk ke Makkah. Adapun tawaf berikutnya ada tawaf ifadah, ada lagi tawaf wada, ada lagi tawaf sunnah. Maka itu semuanya tidak pakai romal ini, tidak pakai lari-lari kecil.
Jadi tawaf yang ada romalnya hanya tawaf apa? Kudum. Tawaf kudum memiliki dua kelebihan yang tidak ada pada tawaf yang lain. Satu, dilakukan padanya romal. Dua, dilakukan padanya ittiba'. Ittiba' yaitu tawaf dalam keadaan membuka bagian kanan dari pundak kita. Itu namanya apa? Ittiba'. Maka ittiba' ini juga tidak dilakukan pada tawaf wada', tidak dilakukan pada tawaf sunnah, tidak dilakukan pada tawaf qadha, tawaf ifadah atau tawaf ziarah, tidak dilakukan. Hanya pada tawaf kudum saja. Kemudian selain mencium hajar aswad juga disunahkan untuk sujud pada hajar aswad. Karena Rasulullah itu yuqabbil mencium, juga ia sujud di atas hajar aswad. Nah, sebagian orang tanya sama saya, lah bedanya apa mencium sama sujud? Maka saya jawab, mesti rung di bojo. Nggak paham mencium. Mencium itu pakai apa? Mulut kita itu mencium. Kalau sujud pakai jidat. Sehingga ini hajar aswadnya, setelah kita cium dengan mulut kita, kemudian apa? Kita sujud dengan jidat kita. Dan sujud pada hajar aswad ini adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik saja. Imam Malik berpendapat sujud hajar aswad bid'ah. Tapi kita katakan bahwa hadis ini sahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa sih fadilah mencium hajar aswad? Fadilahnya kata Nabi, besok pada hari kiamat hajar aswad ini akan punya dua mata yang bisa melihat dan punya lidah yang bisa bicara. Maka dia akan yashhadu, menjadi saksi bagi siapapun yang sudah menyentuh hajar aswad, akan menjadi saksi kebaikan untuk orang tersebut. Maka sebisa mungkin ya, kalau sudah sampai ke Mekah, hendaklah kita apa? Menyentuh dan mencium hajar aswad. Kalau bisa mencium, mencium. Nggak bisa mencium, menyentuh. Setelah kita sentuh, maka bagian yang sentuhan tadi kita cium. Menyentuh dengan tangan nggak bisa, maka menyentuhlah dengan tongkat sebagaimana Nabi. Ya. Nabi mencium dengan tongkat, apa menyentuh dengan tongkat. Lalu bagian tongkat yang terkena hajar aswad tadi dicium. Maka mencium hajar aswadnya ada 4 tingkatan. Pertama, paling utama adalah mencium. Yang kedua, menyentuh dengan tangan, lalu tangannya dicium. Yang ketiga, menyentuh dengan tongkat, lalu tongkatnya dicium. Yang keempat, kalau tidak bisa semuanya, maka cukup melambaikan dengan tangan ke arah hajar aswad. Tidak usah berdesak-desakan. Dan saya jujur, dulu itu, ketika saya ingin menyentuh hajar aswad, selalu aja berdesak-desakan. Dan fikih saya lebih suka fikihnya Ibn Abbas. Kalau desak-desakan nggak usah ikut desak-desakan. Sehingga sampai akhir saya belum sempat menyentuh apa? Hajar aswad. Nggak ada masalah. Ya. Tapi teman saya cerita, saya bisa nyium hajar aswad. Gimana caranya, Pak? Dari Ba'da Isya itu saya pantengin terus. Kapan sepinya itu? Masa saya jauh-jauh dari Indonesia nggak bisa cium? Saya harus bisa cium. Maka istrinya diajak, istrinya sampai ngantuk-ngantuk ketiduran nih, tapi dia nggak mau tidur. Soalnya dipantengnya terus kapan sepinya. Kata dia sepi jam 12 malam. Wah, berarti jam 12 malam harus bangun ini. Bangun dari hotel menuju ke Maka insya Allah bisa jam 12 malam. Itu pengalaman teman. Kalau saya sendiri nggak pernah jam 12 malam keluar ke sana. Kemudian tawaf kudum ya. Tawaf kudum disunahkan dari ittiba muttabi'an. Nabi melakukan ittiba yaitu membuka pundak kanan ini biburdin akhdar dengan selendang warna hijau. Berarti orang ihram itu bajunya tidak harus putih ya. Hijau boleh, hitam boleh. Bahkan orang Indonesia pakai apa itu? Apa namanya yang bercorak-corak, nggak ada masalah. Pakai badai, nggak ada masalah. Yang penting baju, nggak ada masalah. Dan ini semuanya untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak pakai ittiba, perempuan pakai ittiba nggak jadi haji nanti. Rame semua orang. Kemudian pada saat tawaf, diperbanyak zikir. Kenapa? Rasulullah mengatakan, at-tawafu bil baiti salat. Tawaf di Ka'bah sama dengan salat. Tetapi Allah membolehkan bicara. Karena itu ketika tawaf, kalau bicara, jangan bicara kecuali bicara yang baik-baik.
Jadi tawaf sambil ngobrol boleh nggak? Boleh, tapi yang baik-baik. Misalnya saya dulu tanya, Ustaz, ini pas tawaf ini keliling-keliling ini sunnahnya ngomong doa apa ini? Nah, maka guru saya mengatakan kalau dari rukun Yamani ke rukun Aswad ke Hajar Aswad, maka disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sahih cuma itu. Sehingga setelah Hajar Aswad ke rukun Yamani, maka ini membaca apa bebas terserah. Mau baca Quran boleh, baca doa boleh, baca wirid boleh. Tapi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, maka ini bacanya doa sabu jagat tadi. Nah, maka saya bicara, tanya, nggak ada masalah. Karena ini termasuk kebaikan. Kalau menggunjing nggak boleh. Pan itu orangnya negro, hitam banget kayak arang. Nah, nggak boleh. Itu dosa ya. Oke, itu nanti umrahnya bukan umrah yang makbul. Kemudian doa di antara dua rukun, rukun Yamani tadi sudah saya sebutkan yaitu doa sabu jagat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Ada fadilahnya tetapi hadisnya dhaif, yaitu barang siapa yang mendatangi rukun Yamani ke rukun Aswad membaca doa tadi, maka Allah sudah pasrahkan kepadanya 70 malaikat. 70 apa? Malaikat untuk mengurusi dia. Tapi ini hadisnya dhaif ini. Kemudian setelah tawaf selesai 7 kali putaran, apa yang dilakukan? Rasulullah selesai tawaf kudum, kemudian beliau menuju ke makam Ibrahim, yaitu batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika bangun Ka'bah. Sampai di situ Nabi membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini boleh juga dibaca wattakhadhu, pakai fa-nya pakai fathah boleh. Mim maqami Ibrahim musalla. Ibrahim juga boleh. Ya. Karena untuk Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ini boleh dua bacaan, boleh Ibrahim, boleh Ibrahim. Nah, setelah membaca ayat itu, lalu beliau sholat menghadap ke arah Ka'bah, sementara makam Ibrahim itu di depan beliau. Jadi Ka'bah di sana, gitu. Nah, makam Ibrahim di depan saya sini, saya sholat. Jadi makam Ibrahim seperti sutroh bagi saya. Tapi ini tidak wajib. Okay. Seandainya sholatnya di sana atau di sini atau di depannya makam Ibrahim, semuanya sah. Yang penting sholatnya di Masjidil Haram. Kemudian beliau membaca dalam dua rakaatnya dua surat, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini lebih bagusnya rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Karena sesuai sunnah Nabi dalam hadis-hadis yang lain, rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Meskipun di sini disebutkan kulhu dulu baru Al-Kafirun. Tapi ini bukan bicara urutan ya. Ini hanya bicara surat yang dibaca itu. Selesai dua rakaat sholat sunnah tawaf, lalu balik lagi ke Hajar Aswad, lalu menyentuh lagi Hajar Aswad. Berarti tawaf itu dimulai dengan menyentuh Hajar Aswad, kemudian lari 3 kali dengan romal, kemudian 4 kali berjalan biasa, kemudian sholat sunnah tawaf, kemudian menyentuh lagi Hajar Aswad ini. Jadi prosesnya 5, itu kalau mau semuanya dilakukan. Nah, kalau tidak bisa menyentuh ya berarti nggak pakai menyentuh, ya. Karena apa? Berdesakan tadi. Adapun dua surat ini fadilahnya adalah kalau dibaca sebelum salat subuh, maka kata Nabi adalah nikmas suratan. Itu sebaik-baik dua surat. Kenapa dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik dua surat? Karena dua surat ini isinya semuanya tauhid. Al-Kafirun ini isinya tauhid ibadah. Iya karena apa? La a'budu ma ta'budun. Kalau Al-Ikhlas ini isinya adalah tauhid asma nama Allah Ahad dan tauhid sifat Allah. Berarti kalau kita membaca dua surat ini, kita sudah membaca 3 macam tauhid. Tauhid ibadah, tauhid asma, tauhid sifat. Maka dia termasuk nikmat suratan. Sebaik-baik dua surat. Kemudian minum air zam-zam setelah tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tawaf, kemudian beliau minum air zam-zam. Memang minum air zam-zam ini tidak wajib ya. Tapi kalau mau persis Nabi, persis plek, lakukanlah.
Sehingga sebelum panjenengan melakukan umrah itu siapkan betul-betul ilmu umrah. Sehingga nanti ketika melakukan umrah itu tidak ada satupun sunnah Nabi terlewat. Meskipun hanya minum tok. Nabi habis tawaf kemudian minum. Nah, maka minum. Wah saya nggak haus, minum karena Nabi minum. Mau haus mau tidak, pokoknya Nabi minum, minum. Nah itu lebih utama daripada kita tidak minum. Apa sih fadilah minum air zam-zam? Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam air zam-zam lima syuribalahu. Sesuai dengan niatan meminumnya. Kalau kita niatan minumnya ya Allah Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu pada saya, akan ditambah ilmu oleh Allah. Orang mandul misalnya kemudian minum air zam-zam, ya Allah berilah anak, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau Allah berkehendak, okay? Jadi tidak bisa dipaksa, ya Allah wajib, kalau tidak saya nggak nyembah lagi kamu, ya nggak begitu. Tapi maksudnya apa? Biasanya itu mustajab. Ada seorang ulama mengatakan, saya minum air zam-zam dengan dua niatan. Niatan pertama, menjadi ahli hadis seperti guru saya namanya Az-Zahabi, ahli hadis. Dan juga niatan kedua menjadi ahli fikih seperti guru saya namanya Ibnul Mulaqin. Ini ahli fikih. Jadi dia pengen menggabungkan dua ilmu, ilmu hadis sama ilmu fikih. Maka dia pulang dari haji, dia diberikan oleh Allah dua ilmu tadi. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ilmu hadisnya setingkat Az-Zahabi dan juga setingkat Ibnul Mulaqin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cerita seorang ulama mengatakan, saya hadir di majelis ilmu. Kemudian saya belet pipis. Tapi karena majelis ilmunya sangat banyak orang-orang, saya karena sudah berada di depan, mau keluar nggak bisa. Saya teringat sabda Nabi, air zam-zam sesuai niatan meminumnya. Nah, saya bawa air zam-zam. Maka saya minum air zam-zam dengan niatan supaya pipis saya hilang. Maka beliau minum, bismillah. Jadi belet pipis malah apa? Minum zam-zam. Begitu selesai minum zam-zam, pipisnya hilang. Nah, panjenengan boleh coba. Ya. Belet pipis, minum air zam-zam. Yang tambah kebelet meleh, nah, berarti niatnya yang kurang kuat. Niatnya apa? Kurang kuat. Kemudian fadilah air zam-zam yang lain, Nabi mengatakan, air zam-zam itu fihi ta'amun minat tu'mi. Itu berupa makanan, wa syifa'un minas saqam, juga berupa obat. Jadi air zam-zam itu fungsinya dua. Fungsinya sebagai obat, fungsinya sebagai makanan. Malah tiga, sebagai minuman. Sebagai makanan maksudnya, kalau kita berhari-hari tidak makan, tapi cukup minum zam-zam, cukup. Tapi kalau air zam-zamnya diganti air putih Indonesia, nggak cukup. Panjenengan satu hari nggak makan apa-apa, cuma minum tok, keluwen, keder, kelaparan. Air zam-zam nggak. Apakah ada yang pernah membuktikan? Ada. Abu Dhar. Dia datang dari kaumnya, Ghifar, kemudian sampai ke Mekah. Dia pengen tanya, mana ada nabi baru, mana? Tapi karena khawatir kalau tanya malah dibunuh oleh orang-orang Mekah, akhirnya dia ya tidur di masjid tanpa tanya kepada siapapun. Sambil mencuri-curi dengar berita, di mana namanya Muhammad itu yang mana, rumahnya di mana. Nah selama itu 3 hari atau 1 pekan, itu dia minum air zam-zam. Nggak punya apa-apa, nggak ada bekal. Maka selama minum air zam-zam itu, ternyata kata beliau, gemuk badan saya ini bertambah. Padahal sepekan minum apa? Air zam-zam. 3 hari atau sepekan saya lupa. Nah, kalau 3 hari lah, ya, 3 hari minum air zam-zam, tok, nggak makan apa-apa. Ternyata sudah mencukupi, bahkan badannya jadi gemuk. Kemudian setelah selesai tawaf, maka sa'i. Sa'i ini kita mulai dari Safa. Sebelum kita naik Safa, ketika mendekati bukit Safa, kita membaca ayat ini. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita mengucapkan abda'u bima bada Allah bih. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya kita mulai dengan Safa dulu. Nah, setelah naik di atas Safa, jangan langsung berjalan. Tapi istaqbalal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kalau sudah menghadap ke arah kiblat, lalu membaca wirid ini.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau wirid ini sudah selesai, maka panjenengan baca doa. Doanya apa? Bebas. Kalau bingung, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai doa, baca lagi wirid ini. La ilaha illallah dan seterusnya sampai wa hazamal ahzaba wahda. Lalu doa lagi. Kemudian baca wirid ini lagi, lalu doa lagi sampai 3 kali. Kalau nggak hafal gimana? Nah, biasanya sudah disiapi oleh petugas umrah wirid-wirid seperti ini. Kalau belum ada wirid yang disiapkan, maka antum minta saja. Nanti wirid yang mau saya baca apa? Mana? Nah, biasanya disiapkan. Tapi rata-rata buku panduan umroh itu isinya wirid-wirid buatan manusia sendiri. Dan saya nggak suka begitu. Paling bagus adalah wirid yang ditulis hanya wirid-wirid ajaran Nabi. Nah, selain itu silakan wirid panjenengan bebas. Sehingga bacaan wiridnya nggak banyak. Yang harus dihafalkan apa? Tadi ya, talbiyah. Kemudian antara rukun Yamani sampai rukun Aswad tadi baca apa? Doa sapu jagat. Kemudian ketika mendekati sofa apa? Ketika mendekati makam Ibrahim. Kemudian ketika mendekati sofa tadi. Nah, kemudian di atas bukit sofa ini. Nah, cuma 5 wirid. Nggak banyak-banyak. Tapi biasanya di buku-buku itu tawaf pertama baca ini, tawaf kedua baca ini, tawaf ketiga itu semua nggak ada dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baca apa bebas. Kemudian as-sa'yu, lari-lari kecil di antara tanda hijau. Jadi ini Safa, ini Marwah. Di tengahnya ada tanda hijau. Nah, tanda hijau ini adalah disunahkan untuk melakukan romal, lari kecil. Lari kecilnya khusus untuk para laki-laki, wanita tidak. Kenapa melakukan lari kecil? Karena dulu ibunya Nabi Ismail, yaitu siapa? Hajar. Dia turun dari sofa, nah, sampai di dataran ini dia lari. Setelah lari, maka naik ke Marwah, dia berjalan biasa. Maka dari Marwah cari-cari air nggak ada, kemudian turun dari Marwah, begitu sampai dataran dia berlari-lari. Sampai Safa dia berjalan lagi. Nah, ini mengikuti langkahnya Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan ini sunnah, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin sa'i kita utama, maka caranya seperti itu. Kemudian pada saat sa'i jangan lupa perbanyak zikir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tiada lain dijadikan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa Marwah dan melempar jumrah semuanya adalah untuk menegakkan zikrullah. Makanya tawaf itu zikir. Sa'i juga apa? Zikir. Melempar jumrah juga mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Setiap melempar takbir. Nah, maka jangan sampai ngelamun ya, tidak membaca apa, tapi adalah membaca wirid-wirid atau doa-doa. Kemudian tahallul. Berarti sudah selesai kan? Ihram, tawaf, sa'i. Selesai. Nah, berarti tahallul. Tahallul kalau kita menggundul rambut kita sampai habis, maka didoakan Nabi mendapatkan rahmat 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin sampai didoakan Nabi 3 kali. Tapi kalau hanya cukur saja, tidak sampai gundul, maka didoakan Nabi mendapatkan rahmat hanya 1 kali. Berarti lebih utama apa? Gundul. Tetapi kalau panjenengan pengen umrohnya 2 kali, maka umroh yang pertama, tahallulnya jangan gundul. Nanti umroh yang kedua sudah nggak ada rambut. Jadi umroh yang pertama cukur saja. Nanti setelah itu selesai, kemudian istirahat. Nah, umroh lagi kan? Mau umroh lagi sebelum pulang, maka panjenengan bisa gundul pada umroh yang kedua. Tapi memang umroh 2 kali langsung dalam satu safar itu diperselisihkan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Paling bagus kalau kita memang mudah untuk bolak-balik ke Mekah, maka 1 kali safar 1 umroh saja. Tapi kalau kita tidak mudah untuk bolak-balik, karena duitnya terbatas atau karena memang kita bukan orang yang suka bolak-balik ke Mekah.
Kalau pekerjaan kita di Mekah sehingga suka bolak-balik, ya sudah, satu kali safar, satu umrah saja, sebagaimana Nabi. Tapi kalau kita tidak seperti itu, maka bolehlah kita pakai pendapat yang membolehkan umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam satu safar. Kemudian dari sisi biaya, umroh gundul itu lebih murah daripada cukur. Waktu saya cukur itu membayar 10 real. Teman saya gundul, bayarnya cuma 5 real. Karena gundul kan gampang, ada di pelontos rampung. Kalau cukur kan harus dibentuk-bentuk, maka bayarnya lebih mahal. Kemudian kalau panjang jenggotnya, maka Ibnu Umar itu pada saat haji, dia tahallul, dia pegang jenggotnya. Yang lebih dari satu genggam ini dipotong. Jadi pada saat tahallul, tidak hanya rambut kepala yang dipotong, tapi apa? Jenggot yang panjang. Okay? Kalau ini karena saya pendek ya nggak perlu dipotong. Kalau panjang, maka di atas apa namanya genggaman ini dipotong oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian selama panjenengan di sana, silahkan untuk memperbanyak tawaf. Memperbanyak apa? Tawaf. Karena amalan tawaf itu termasuk amalan yang utama dan tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita berada di Mekah. Tawaf di selain Mekah, bid'ah. Ada kuburan ditawafi, ya bid'ah. Ada sawah mau dibeli, nggak segera pembelinya, penjualnya memberikan. Ditawafi biar besok diberikan, nggak boleh, itu bid'ah. Nah, maka selama berada di sana, perbanyaklah tawaf. Rasulullah mengatakan, sholat itu sebaik-baik amal. Siapa yang mampu memperbanyak sholat, hendaklah memperbanyak sholat. Ini untuk yang tidak di sana. Lah untuk yang di sana, karena amalan tawaf itu adalah amalan yang utama dan tidak mungkin dilakukan kecuali di sana, maka perbanyaklah tawaf. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kalau sedang berada di Mekah, maka beliau melakukan tawaf nggak terhitung. Pagi tawaf, nanti duha nganggur-nganggur tawaf lagi, nanti siang nganggur tawaf lagi. Nah, maka tawaf ini bisa kita lakukan 5 kali minimal dalam sehari. Salat subuh sambil nanti tawaf. Salat zuhur tawaf lagi. Salat asar, salat maghrib tawaf lagi. Isya tawaf lagi. Perbanyak tawaf lagi. Tak terhingga, udah tak terbatas. Mau 100 kali silahkan. Yang penting caranya 7 kali putaran, istirahat, salat. 7 kali putaran lagi, istirahat, salat. Jadi jangan langsung 100 kali gitu, jangan. 7 kali salat, 7 kali salat. Adapun fadilah salat di Masjidil Haram, maka Rasulullah mengatakan salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 salat di masjid yang lain. Salat di Baitul Maqdis sama dengan 500 salat di masjid yang lain. Dan ini hadisnya dihasankan oleh Al-Haytham. Kemudian selesai panjenengan melakukan ibadah umrah, panjenengan istirahat di hotel, kemudian cari-cari kitab dan sebagainya atau oleh-oleh, silahkan, boleh, halal. Nah, nanti sebelum pulang ke Indonesia, hendaklah akhir ahdihim, terakhir kali berpamitan dengan Ka'bah adalah bil bait, yaitu melakukan tawaf wada. Wada itu artinya perpisahan. Maka tawaf wada ini tidak boleh dilakukan setelah itu kemudian kita masih tinggal 1 hari lagi. Itu namanya bukan tawaf wada. Namanya tawaf wada perpisahan, ya berarti itu terakhir. Maka biasanya itu kalau dulu ya, tas-tas dimasukkan ke dalam bis gitu. Nah, kemudian kita pergi ke Ka'bah, kemudian tawaf. Nah, setelah tawaf selesai, kemudian kita masuk bis. Habis itu nunggu keberangkatan bis menuju ke pulang ke Indonesia. Untuk wanita haid, maka dimaafkan tidak melakukan tawaf wada, tidak ada masalah. Dan hajinya atau umrohnya sudah sah karena ini merupakan hukum keringanan bagi orang yang haid. Jadi tawaf wada hukumnya apa? Asalnya wajib. Tapi kalau ada uzur seperti haid, maka kewajibannya jadi gugur. Kemudian sunnah yang perlu diperhatikan. Kalau sudah selesai ibadah haji atau umrah, maka takjil rujuk, segera pulang. Segera pulang pahalanya lebih besar daripada pergi-pergi kemana-mana. Maka kalau ada umroh yang terbang ke Turki dan sebagainya, itu paling bagusnya adalah pergi-perginya itu sebelum umrohnya.
Karena sunnahnya kalau umrohnya sudah selesai atau hajinya sudah selesai, segera apa? Pulang. Kalau umrah sudah selesai kemudian lari ke sana kemari, nah, maka berarti pahalanya jadi berkurang. Berkurangnya karena lebih utama segera pulang setelah haji selesai atau umrah selesai. Kemudian sampai ke rumah, hendaklah kita tidak langsung masuk rumah, tapi pada abil masjid. Masuk masjid dulu, sholat 2 rakaat. Jadi seperti satu Bul Hasan misalnya ya, besok pulang, maka jangan masuk rumah dulu, masuk masjid ini 2 rakaat. Kalau sudah selesai baru ya'ti azwajahu. Kalau Nabi mendatangi istri-istrinya. Nah, kalau istrinya satu ya mendatangi istrinya. Ya, maksudnya masuk ke rumah istrinya. Kemudian sunnah Nabi juga beliau kalau haji atau umrah maka beliau yahmil ma' zamzam. Beliau membawa air zam-zam. Jadi oleh-oleh air zam-zam dibawa dari Makkah. Nah sekarang rata-rata orang itu air zam-zamnya sudah beli di Indonesia. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau pengen persis Nabi, nah, panjenengan bawa air zam-zam dari Makkah. Dan saya berhasil dulu itu membawa air zam-zam dari Makkah. Alhamdulillah nggak ketahuan. Katanya kalau ketahuan tidak boleh. Jadi saya bawa satu kopor, isinya kitab, kitab. Kemudian di sini ada tempat kecil. Nah, itu saya kasih air zam-zam 2 botol. Setelah itu ditutupi baju. Bajunya cuma 2 kalau nggak salah. Karena saya bawa 2 baju karena tujuannya supaya kopornya bisa penuh dengan kitab. Akhirnya baju cuma 2, nah, segera kotor segera dicuci kemudian ganti yang lain. Nah, ini sunnah Nabi ya, membawa oleh-oleh air zam-zam. Kemudian terakhir hadis ke-40 karena ini isinya 40 hadis. Rasulullah setelah sampai ke Madinah maka nahara jazuran au baqaratan. Nyembelih unta atau nyembelih sapi. Nah, ini yang jarang dilakukan ini. Jadi sampai rumah nyembelih apa? Unta atau sapi. Ya kalau di Indonesia ayam ya serawapola. Tapi kalau mau seperti Nabi itu ya, unta atau sapi. Sapi berapa? Sekarang 20 juta. Nah, 20 juta. Umrohnya berapa? 35 tambah 20. Ya, 55. Lumayan. Baik, inilah beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang ibadah umrah. Sekali lagi, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mutaqabbalah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.